Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Fauji, Riki. Oke. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sebelum belajar, coba di sampah-sampah di atas mejanya dibersihkan dulu. Ya. Perhatikan anak-anak, alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama ya. Dan Bapak lihat ke layar, baca doanya, ikuti Bapak. Oke? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sebelum kita semua masih ingat fokus kita mulai sekarang fokus Melihat, mendengar, melihat, fokus. oke. Sebelumnya Bapak sampaikan tujuan pembelajaran dulu ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah memahami pengertian sujud sawit, dan sujud cerah. Yang kedua, ketiga, ada yang tahu kemarin kita mempelajari tentang sujud syukur. Sebelumnya kita mempelajari sujud syukur. Dan ini kita lanjutkan sujud sahwi. Ada masih yang ingat sujud? Oke, dengar dulu. Yang selanjutnya yaitu sujud sahwi. Ada yang tahu sujud sahwi? Apa itu sujud sahwi? Sujud yang dilakukan untuk mengatasi kelupaan Atau kekeliruan dalam sholat seperti lupa rakaat dalam sholat. Jadi melakukan sujud ketika kita melaksanakan sholat ada salah satu hukum sholat yang penting ketinggalan atau kelupaan. Bisa yang tahu hukum lanjut. Ada yang tahu penyebab-penyebab? Baca. Oke. Tadi yang dimaksud sebab dilakukannya sujud sahwi yaitu lupa tidak melakukan salah satu lupa mengerjakan tasyahud awal. Yang terakhir kekurangan ataunya belum biasa. Sujud sahwi itu dilaksanakan ketika kita lupa jumlah rakaat dalam sahwi. Kalian tahu tata cara sujud sahwi? Ada yang tahu? Apa? Maka tangan ada apa? Jangan takut. Apa? Nah, oke.
Betul. Tata cara sujud sahwi pertama itu sujud sebelum salam. Sujud sebelum salam setelah membaca tasawuf akhir. Yaitu sujud 2 kali sebelum salam. Ada hafal? Nah, kalau belum hafal silakan dihafal. Karena sering terjadi ketika kita sholat lupa jumlah rakaat. Nah, kita tahu tata cara sujud sahwi. Yang tahu yang kedua, tata cara dengan mengucapkan takbir. Lanjut. Duduk sebentar atau doa pertama. Coba bunyikan doanya. Bisa? Siapa bisa? Membunyikan. Subhanallah man la ya'mu wa la ya'tu. Itu bacaan sujud sahwi. Bisa dipahami? Bisa. Yang keempat, siapa? Apa? Duduk. Lanjut yang hadir. Salam. Setelah kita sudah tahu tata cara sujud sahwi, tentu juga ada hikmah yang kita dapatkan dalam sujud sahwi. Dikasih saja, tidak apa-apa. Jangan takut, jangan malu. Kalau salah kita perbaiki. Anda tahu? Satu aja. Oke. Hikmah pertama sujud sahwi adalah manusia tidak boleh sombong dan angkuh walaupun sudah berlebihan. Jadi hikmah yang kita bisa ambil di dalam sujud sahwi itu, walaupun kita punya kelebihan tadi tidak boleh sombong, karena kita merasa adalah hamba Allah. Yang sombong itu hanya Allah. Itu diri manusia tidak boleh sombong, karena sombong adalah bentuk yang satu kita sombong itu termasuk dosa. Maka harus kita hindari yang namanya sifat sombong. Yang kedua, Anda tahu? Oke. Memahami bahwa setiap orang pasti pernah berbuat salah. Itu hikmah yang kedua. Yang ketiga, apa lagi? Gantian. Apa lagi? Oke, kasih sedikit. Nah, ketika kita melakukan kesalahan, hendaknya segera minta maaf. Jadi, ketika kita tidak terbiasa melakukan sujud sahwi, maka kita akan sadar. Ketika kita merasa bersalah kepada orang lain, maka kita pasti segera meminta maaf. Bukan cuma meminta maaf, ketika orang salah dengan kita, kita juga harus memberi maaf. Dengan sebaliknya kita harus memberi maaf kepada orang yang salah kepada kita. Tidak boleh kita menaruh dendam kepada orang lain. Oke, selanjutnya apa lagi? Yang berapa itu? 4. Ini. Anda tahu? Yang keempat.
lebih menghayati bacaan dan makna Al-Qur'an. Berkalimat khusus saya. Apa ini? Hah? Ras, sedikit supaya katanya mereka di bersama. Kedengaran? Oke, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang kelima yang sampai adalah mendekatkan diri kepada Allah. Karena pada saat itu kita sujud, berarti kita dekat kepada Allah. Kita merasa Tuhan yang disembah adalah Allah. Oke. Yang keenam, khusus ikhlas, silakan. Apa itu ingat? Yang keenam, disyukuri. Mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Lanjut. Satu lagi. Bahwa baca. Yang ketujuh. Apa Bapak? Memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima. Yang terakhir, memperoleh selanjutnya Bapak bagi kelompok lah. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan di sana kelompok 3. Nanti pertemuan selanjutnya nanti Bapak kasih tugas. Ya. Waktu sudah habis, maka minggu depan kita lanjutkan. Jadi ingat Bapak mau menyimpulkan dulu nih tentang sambil. Yang bisa menyimpulkan ada? Ada tahu? Kita harus tahu tata cara sujud sahwi. Harus tahu apa itu sujud sahwi. Bagaimana caranya pelaksanaan sujud sahwi agar tidak ada kesalahan dalam pelaksanaan. Apakah kalian masih semangat mengikuti pelajaran Bapak? Masih. Materi apa yang kalian belum kalian pahami? Ada? Ada yang belum dipahami? Paham? Jadi tinggal kita melanjutkan pelajaran selanjutnya nanti di minggu akan datang yaitu tentang sujud Sahwi. sujud apa? Kita lanjutkan di dalam minggu depan. Alhamdulillah hari ini pembelajarannya cukup bagus. Dari yang menanggapi juga bagus, dan tentang menjawab ketika Bapak bertanya sudah memahami lah. Dan teman-teman yang lain belum paham. Tingkatkan belajarnya, belajar yang bermanfaat, jangan banyak main HP. Fokus belajar di rumah. Main HP. Barangkali untuk hari ini mudah-mudahan kita bisa pahami. Diterima pelajaran hari ini, ke depan kita lanjutkan lagi.